Iya, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa metode pengobatan yang dilakukan anggota Babin Kamtibmas Polres Aceh Barat, Aibtu Dedi Suwardi atau akrab disapa Doto Dedi, kita akan langsung bertanya melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Dedi. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dedi, sudah berapa lama Ya, Anda Mbak. mengobati warga yang menderita sakit atau selama ini Bapak juga memiliki memang bisa mengobati warga atau seperti apa? Alhamdulillah saya mengobati warga di desa di Kecamatan Wela Barat pada tahun 2018. 2018, Mbak. Oke. Pak Jadi Dedi memang punya latar belakang bisa mengobati kah? saya latar belakang saya sekolah di sekolah perawat dan akper. Pak, awalnya bisa 2018 mulai untuk mengobati warga, gimana sih Pak cerita awalnya? Nah, ceritanya begini, Mbak. Mbak Jessica dan Mbak Gemma. Jadi waktu itu saya baru berdinas di Polsek Wela Barat sebagai Babin Kamtibmas. Pada waktu itu saya sering ke rumah warga, kebetulan rumah Pak Tengku Anwar. Jadi setelah saya sampai di rumah Tengku Anwar, saya melihat abang kandung dari Tengku Anwar. Posisi kesehatannya tidak bisa berjalan. Terus saya berinisiatif untuk bilang sama adiknya, Pak Tengku, apakah boleh saya mengobati abang kandung Pak Tengku? Boleh, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan perawatan, terus tentang kesehatan. Alhamdulillah seiring waktu abang kandung beliau sudah bisa berjalan seperti semula kalanya. Demikian, Mbak. Oke, jadi awal mulanya memang mengobati orang tanpa sengaja begitu ya, kemudian berlanjut sampai sekarang. Nah, Pak Dedi, biasanya sampai ke berapa desa sih Pak Dedi mengobati orang-orang ini? Untuk di Kecamatan Wela Barat kan desanya ada sekitar 23. Terus kita pernah juga mengobati di Kabupaten Aceh Jaya, ada beberapa desa, terus dari Kabupaten Nagan Raya. Jadi mereka ada yang datang langsung ke rumah, dan ada kalau memang posisi pasien tersebut dalam keadaan stroke ataupun tidak bisa berjalan, saya sering home visit ke rumah pasien tersebut. Oke, nah home visitnya ini berarti mereka menghubungi Bapak lewat WhatsApp dulu atau gimana Pak? Nah, mereka rata-rata meminta pertolongan, misalnya meminta menghadiri saya itu melalui WhatsApp, terus ada mendengar dari mulut ke mulut dari masyarakat, Mbak. Oke, biasanya nih Pak Dedi, keluhan-keluhan warga di sekitar sana tuh apa sih Pak? Maksudnya, Mbak, yang apa penyakitnya atau gimana nih, Mbak? Keluhan-keluhan penyakitnya kan kalau yang paling parah ada stroke nih Pak Dedi. Nah biasanya yang agak lebih ringannya begitu, yang paling sering keluhannya tuh apa Pak Dedi? Yang paling sering nanti seperti nyeri pinggang, sakit lutut, terus sejenis flu dan lain-lain lah, Mbak. Termasuk gatal gitu, Mbak, seluruh badan. Alhamdulillah, Mbak. Ya, Pak Dedi, tapi memberikan tarifkah untuk mereka yang ingin berobat atau gimana nih Pak? Nah, jadi saya melihat dari kondisi keadaan pasien, keadaan ekonomi pasien, Mbak. Kalau seandainya beliau memang agak kurang mampu, saya tidak memberikan patokan. Gitu. Tapi ada nggak Pak, kadang misalnya warga yang pingin ngebayar gitu, tapi nggak pakai uang. Ada nggak misalnya ditukar pakai barang atau seperti apa? Oh, itu udah sering saya alami, Mbak Jessica dan Mbak Gemma. Itu kalau musim panen padi, ya alhamdulillah beras ada yang 10 kilo, yang diantar ke tempat saya. Terus musim buah-buahan seperti buah durian, mangga, dan lain sebagainya, Mbak. Nah ini menarik nih ya, ditukarnya dengan hasil bumi ya, bisa dikatakan begitu. Nah Pak Dedi, kami juga boleh tahukah
Kalau operasionalnya sehari-hari gimana sih Pak? Kan ini harus membeli peralatan medisnya ya untuk mengobati mereka. Kira-kira ini gimana nih Pak? Nah, jadi saya sisihkan dari orang-orang yang istilahnya datang ke tempat saya yang memberikan, sepertinya misalnya gini Mbak, ada orang yang mau ngecek kolesterol ataupun apa, kan kita ini kan tarifnya cuma sekitar 20.000 atau 30.000 Mbak. Jadi uang-uang itu saya kumpulin. Saya kumpulin dan saya untuk operasional saya, terus nanti saya pun ada buat kegiatan-kegiatan lain yang nggak ada mungkin saya sebutkan di situ, termasuk dari Jumat Berkah, terus sunat anak yatim, dan lain-lain sebagainya, Mbak. Itu, Mbak, demikian. Oke, kan diberitakan sebelumnya nih ya Pak Dedi bahwa atas jasa Pak Dedi ini kan jadi terkenal nih Pak Dedi di sana. Banyak warga juga berbondong-bondong datang ke Pak Dedi buat minta diobatin. Sampai datang rame ya ke Polsek Waila Barat. Nah, memang di sana itu agak minim ya Pak Dedi untuk vaskesnya atau seperti apa? Faskesnya ada Mbak, dari Puskesmas punya kita di sini, terus punya juga bidan dan apa istilahnya mantri-mantri yang di sini. Ya kita nggak tahu juga Mbak ya, mungkin gini Mbak, saya kan kebanyakan kalau ada pasien, saya kebanyakan banyak menggunakan komunikasi terapeutik Mbak. Dari komunikasi terapeutik ini supaya masyarakat ini bisa misalnya apa yang pasien rasakan, misalnya gini, saya merasakan pasien tersebut sakit, saya istilahnya merasakan diri saya dulu. Jadi mungkin karena sering saya memberikan edukasi, pola makan yang benar, mungkin dari itu pasien banyak datang ke tempat saya. Oke, Jadi Pak komunikasi Dedi, penting ya ternyata sama pasien-pasien ini betul ya. sekali. Pak Dedi, tapi melihat dengan ini cukup inspiratif ya, mengobati banyak masyarakat, kemudian meskipun tadi sudah ada akses terhadap fasilitas kesehatan, tapi ya ternyata kenyataannya mereka juga masih datang untuk ke Pak Dedi. Harapannya apa sih Pak? Harapan saya ya mudah-mudahan pasien yang istilahnya masyarakat khususnya di Waila Barat agar dapat hidup sehat dan bisa bekerja seperti semula. Demikian. Oke, terima kasih ya Pak Dedi Suwardi sudah bergabung bersama kami. Semoga sukses selalu dan sehat selalu, dapat mengabdi kepada masyarakat di Aceh Barat. Dan selamat ulang tahun Bayangkara ya Pak Dedi. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.